Nah, yang saya khawatirkan adalah sanksi yang bisa diberikan oleh global financial system untuk mengunci financial system kita. Nah, kalau sampai kita dikucilkan akibat ulahnya ini, wah ini bisa ambruk ekonomi kita, Mas Heru. Dam Dan saya yakin banget, Mas. Maaf aja ya, saya bisa salah. Saya masih yakin dolar ke 25.000 di semester kedua ini. semester kedua, Ya, tahun ini. tahun ini. Perbaikan pun belum tentu dipercaya, Mas. Karena apa? Ini kan tadi saya katakan, ini krisis kepercayaan. Jadi ibarat asing tuh ibarat orang patah hati, Mas. Kan kalau orang patah hati mau dirayu apa aja juga nggak gampang untuk balik. Karena tadi udah ada pada tataran psikologis, bukan pada tataran rasional. Selamat datang di ruang dialektika bersama saya Heru Hendratmoko. Saudara, awal Juni kemarin pemerintah dan DPR ngetok satu undang-undang baru. Sebenarnya bukan undang-undang terlalu baru karena ini merupakan revisi dari undang-undang sebelumnya yang kena judicial review, yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun 2026 tentang P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Nah, ada satu pasal yang sekarang jadi rame, seolah-olah merupakan penyusupan atau penyelundupan, yaitu tentang uh, bagaimana negara menjamin para pembeli bond, uh, Patriot Bond dan Merah Putih Bond, tanpa harus takut kalau ada pemeriksaan, tanpa harus takut akan terkena pidana umum, pidana khusus, termasuk soal perpajakan dan gugatan perdata, yaitu di pasal 50A, terutama ayat 5 dan 6. Nah, bersama kita saya kira tidak ada yang lebih lebih cocok lagi untuk membahas soal ini. Bersama saya sudah ada Prof. Ferry Latuhin. Selamat datang, Prof. Terima kasih undangannya, Terima Mas kasih Heru. sudah datang di sini. Siap. Anda melihat pasal ini memang pasal penyusupan atau penyelundupan atau bagaimana? Ya aneh ya kalau pasal ini yang intinya adalah melindungi investor yang membeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond dan dilindungi dari kejahatan baik pidana maupun perdata. Ya orang kan menangkapnya bahwa ini menjadi mesin pencuci uang ya. Sedangkan kita tahu sekarang di seluruh dunia semua negara ya itu kan sama sekali mengunci sistem keuangannya agar tidak lolos ya yang namanya uang korupsi, uang prostitusi, ya, heeh. Ini kita malah membuka pintu, itu kan aneh ya. Oleh karena itu kemarin di Bloomberg yang namanya hashtag-nya itu juga kan tag-nya tuh besar sekali, Prabowo opens the door to dirty money gitu kan ya. Nah yang saya khawatirkan adalah, sanksi yang bisa diberikan oleh global financial system untuk mengunci financial system kita. Nah kalau sampai kita dikucilkan akibat ulahnya ini, wah ini bisa ambruk ekonomi kita, Mas Heru. Dampaknya apa kalau ini Ya kita nggak bisa dievaluasi? transaksi, nggak bisa transaksi kita. Bank kita nggak bisa berkorespondensi dengan bank lain yang ada di offshore sana. Karena dianggap ya ini bank-bank yang memang secara terbuka bisa mentransfer kiri kanan uang-uang kejahatan kan gitu ya kan. Sedangkan mereka kan anti sekali untuk itu ya. Nah di sini juga ada bukti bahwa pemerintah sebetulnya sudah desperate ya. Sudah patah patah arang untuk mencari uang dari mana lagi udah nggak punya harapan gitu ya. Jadi kita lihat bagaimana Purbaya ke Cina untuk dagang Pandabon, nggak diladenin, nggak laku gitu loh. Mereka bilang, "Ya kita mesti review dulu 1 tahun ke depan." Ini kan sama sekali artinya, ya pemerintah nggak tahu nyari duit lagi di mana gitu kan. Ya dibukalah pasal 50 ini gitu. Ini aneh sekali gitu loh dan bahayanya adalah tadi, saya ngeri sekali kalau sampai global financial system mengucilkan kita. Gitu loh Mas Heru. Kira-kira tanggapan dari, bukan tanggapan ya, penilaian dari Mhm. lembaga-lembaga internasional, lembaga-lembaga rating terutama MSCI yang Heeh. kemarin kita Iya. bersyukur sedikit ya, Mhm. tidak langsung Mhm. diturunkan statusnya, Mhm. tapi masih ada waktu 6
Mhm. 7 bulan sampai November Mhm mhm. untuk mengevaluasi lagi. Mhm. Kira-kira ke depan dengan adanya pasal ini dan ketakutan, kekhawatiran adanya praktek pencucian uang, Uang. bagaimana tanggapan dari internasional? Se se Sekarang ini sebetulnya satu yang kita alami krisis ketidakpercayaan, Mas. Yang investor asing semua tidak percaya. Kemarin kan ada 3 bank ya, HSBC, Citi ya, dan Standard Chartered ya, yang mentransfer uangnya langsung ke headquarter mereka hasil keuntungannya ya, tidak disisihkan untuk capex di sini misalnya ya kan ya. Itu udah satu bukti bahwa mereka pull out dari Indonesia ya kan. Nah, di real sector kita lihat bagaimana 2 raksasa Jepang ya, dalam industri otomotif ya mereka tutup Sudah ya, hengkang gitu. dan hengkang ke Vietnam gitu loh. Nah kemarin lagi ada 2 pabrik besar di Bekasi yang kena harga gas dari $6 per MMBTU naik ke $23. Mereka bilang 55.000 nih saya PHK, ya kan. Dan di sini udah bukti bahwa krisis yang kita alami ini adalah krisis kredibilitas ya, krisis kepercayaan asing terhadap rezim ini. Kalau persoalannya kredibilitas, kepercayaan, itu kenapa pemerintah tidak memperbaiki tata kelola, tapi cenderung membuat, eee, badan-badan baru, regulasi baru. Kita tahu kemarin juga rame tentang Ya ini GSI ya, GSI yang PDSI itu kan persoalannya kan apa, ada dana parkir di sana yang tidak sama ya ya, ya, ekspor under ekspor invoicing ya, under under invoicing. invoicing, transfer pricing. Saya Heeh. kan bertiap pada waktu itu setelah PTDSI diumumkan di podcast-podcast saya bilang, ini satu kekeliruan yang fatal ya. Nah, apalagi kalau PTDSI ini sama seperti BPPC dulu tahun 90, ya Persis. kan petaninya kan akhirnya petani cengkeh di Manado sana pada mati semua tuh, ya kan ya. Nah, ini jangan-jangan PTDSI ini akan serupa lagi juga kalau memang mau bertindak sebagai agen ya pemerintah untuk ekspor semua komoditas kita dengan modus operandi bahwa mereka membeli dulu dari para pengusaha kita, itu duitnya dari mana? Kan juga nggak ada, ya kan ya. Dan belum tentu juga buyer di sana percaya untuk deal dengan PTDSI, ya kan ya. Dia bilang, "Wah, gua nggak bisa pegang lah omongan lu," ya kan, "bisa-bisa ya gua kontrak sama lu nggak bisa you meet the demand," ya kan ya. Nah, itu yang saya bilang. Salah kaprah. Yang kedua, akhirnya diklarifikasi oleh Doni Oscarnya bahwa PTDSI ini cuma sebatas menjadi oversight body. Betul. Jadi badan yang mengawasi ya ekspor komoditas kita agar tidak terjadi under invoicing atau transfer pricing. Tapi masalahnya ini kan biarpun agent ini cuma agent pengawas, tapi kan bisa terjadi moral hazard. Ini kan saya sebagai pengawas saya bisa main loh sama eksportir, saya bisa mengancam eksportir loh, ya kan? Bisa aja, ya kan, apalagi saya pemerintah, saya punya kekuasaan. Jadi semua institusi yang dibangun oleh rezim ini semua boleh dibilang membuat investor menjadi tidak nyaman, Mas, ya. Nah ini yang menjadi persoalan daripada rezim ini. Nah, kembali ke kekhawatiran adanya praktek pencucian uang. Mhm. Memang sedesperate itu, eee eee, pemerintah Desperate, Mas. sehingga memberikan Iya. karpet merah Merah, itu udah kepada tanda desperate, Mas, udah nggak punya uang. Ini kan kita tahu Purbaya pergi ke Cina untuk menjual tanda bon, ya kan nggak laku. Sebab kalau laku itu dia pasti udah teriak pakai speaker tua dari Cina, "Sana saya hebat, saya jago," ya kan, "lihat saya bawa yuan," ya, berpuluh-puluh miliar. Nggak ada, cuma dia bilang karena oversubscribe, ya peminatnya banyak kita undurkan penerbitannya. Ya, kenapa saya bilang, "Loh, pada kondisi seperti ini ada yang mau oversubscribe, ya seharusnya mau lebih cepat lebih baik bukan diundur gitu loh ya. Seharusnya kalau saya jadi Prabowo, seharusnya dia dipecat, ganti orang lain gitu loh ya. Karena dia tidak paham bagaimana ekonomi bekerja, saya tahu dia lah, ya. Nah, desperate itu sampai akhirnya mengeluarkan memberikan pasal titipan 50 di Undang-Undang P2S yang direvisi itu. Ini membuat kita malu loh terhadap negara-negara lain. Ya kan di mata negara-negara lain ini bangsa kita dianggap bangsa apa ini? Menghalalkan sesuatu yang haram gitu loh ya. Yang di mana mereka mati-matian fighting untuk, jangan sampai ada duit-duit kotor yang masuk ke dalam sistem perbankan. Nah, tapi persoalannya begini Mas, orang sering lupa ya, emangnya akan ada orang yang mau beli Patriot Bond, orang yang mau membeli Merah Putih Bond kalau kuponnya cuma 2%. Nggak akan ada, Mas. tidak atraktif. Bukan tidak atraktif, ya pertama kan ada duit kotor dan duit bersih.
Kalau duit bersih dia bilang, "Ngapain gue beli obligasi dengan 2% kupon, Bang? Gue taruh di bank aja, deposito gue masih bisa nawar bank untuk dapat 4% loh." Ya kan? Mhm. Gue beli SBN itu di atas 7% yield-nya. Ngapain gue harus pakai, membeli patriot bond dengan 2%? Itu satu. Yang kedua, uang kotor pun mikir-mikir untuk masuk. Karena apa? Mengetahui saya nih punya uang kotor, Mas, saya juga nggak berani loh masuk ke patriot bond. Itu kan dijamin. Uang saya tidak akan Exactly, dipermasalahkan. exactly. Tapi bisa juga saya bilang jebakan Batman. Nah menarik ini. Ya kan? Saya nggak langsung percaya begitu aja. Jebakan Batman-nya di mana? Begitu saya masuk, ya kan Danantara bisa bilang, "Uang Anda uang kotor loh. Kalau saya kembalikan saya kena money laundry." Walaupun ada undang-undangnya. Iya, tapi kan janjinya tidak, uang yang sudah masuk di sini tidak akan diotak-atik, tidak akan dipertanyakan asal-usulnya. Ya, tapi kan Danantara masih tetap bisa bilang, come on man, uang Anda uang kotor." Walaupun ada undang-undangnya, sorry ya. Kan bisa. Bahkan uang haram pun, pemegang uang haram pun akan Akan mikir-mikir. mikir ulang. Bodoh sekali yang punya uang haram, mau dipancing, dan buat saya ini jebakan Batman. Ngeri. Menarik ini. Iya, saya ngeri. Ya saya pengen, misalnya memang Danantara bilang, "Lu mau apa kalau gue nggak bayar?" Saya bisa sue. Kalau saya sue ketahuan dong saya. Siapa orangnya, siapa perusahaannya. Jadi nggak gampang gitu loh ya. Dan ini tidak dipikirkan oleh pemerintah dalam membuat Dan undang-undang. rejim berikutnya bisa saja menganulir Oh undang-undang. bisa, harus. Bisa. Harus. Rezim yang akan datang harus menganulir undang-undang ini untuk menyelamatkan muka bangsa kita. Sebab muka bangsa kita ini udah dibikin buruk sekali oleh undang-undang ini. Jadi Anda pesimistis Patriot Bond ini tidak akan laku. Tidak laku. Even untuk mereka yang selama ini punya Ya, dana. warasnya Mas, kembali lagi, saya bukan mau memesan kepada mereka hati-hati ya. Warasnya kan begini, kembali lagi, saya punya uang kotor, ya kan. Walaupun dijamin undang-undang, ya saya cuci di sini, bisa juga begini Mas, oke ya, begitu jatuh tempo misalnya, saya kembalikan 10%. Hmm. Uang Anda kan uang kotor. Ya, malah bisa juga dan nanti bilang, sorry ya, duit lo kan duit kotor, lo siu aja. Undang-undang gitu. Berani Mas punya uang kotor nge-siu? Saya mah nggak berani. Ya kan? Berani yang punya uang kotor Tapi nge-siu. risiko itu kan sudah masuk dalam mitigasi pemerintah sebetulnya. Ya tapi saya sebagai pemilik uang kotor, ya kan saya tetap harus curiga bahwa ini jebakan Batman gitu loh. Yang pemerintah sih nothing tulus ya. Kalau kamu aja mau datang ke sebanyak-banyaknya saya jamin, saya jamin. Tapi pada saat jatuh tempo, ya ada antara bisa bilang, sorry ya, duit lu duit kotor. Kalau dibilang begitu bagaimana? Ya kan? Saya sebagai pemilik uang kotor mau saya sue. Kalau saya injak kaki untuk maksa. Nggak akan bisa. Kalau menurut saya tetap risikonya ada, Mas. Risikonya ada. Sekarang kan uang kotornya, taruhlah uang kotornya berupa cash. Ya kan? Nggak dalam sistem perbankan kan, kalau uang kotor ya. Ada nggak sih uang kotor yang bertruk-truk dibawa cash? Ya kan? Nah begitu masuk ke Danantara pun juga seharusnya bank curiga loh. Ini bertruk-truk uang cash masuk ke sistem perbankan gitu kan. Kan gila, ya kan? Nah, sistem perbankan kan all over the world connected to each other ya kan ya. Bisa-bisa kita dikucilkan dari global financial system. Nah, di situ masalahnya. Ada banyak penilaian dari lembaga internasional dalam rating kita, lalu kemudian juga kritik di dalam negeri begitu keras ya tentang itu. Tapi pemerintah terutama presiden sendiri sering melemparkan sinyalemen bahwa ini merupakan bagian dari konspirasi asing. Alih-alih memperbaiki tata kelola, kemudian yang dilakukan lebih banyak membuat regulasi baru, badan-badan baru, dan seterusnya. Apakah itu makin membuat tingkat kepercayaan, terutama internasional, makin runtuh, atau sebenarnya ini ada strategi lain dari Nah, tadi pemerintah? aja kita lihat indeks harga saham gabungan kemarin udah turun, sekarang ditajar lagi ke bawah di 5.700-an per 5.600 nih ya, minus 2,5% Mas. Market semua asing kabur Mas ya, minus 2,6%, 5.600-an sekarang.
ya, nggak percaya Mas, ya sama sekali nggak percaya gitu loh. Memang benar, year to date ada uang asing yang masuk 170 triliun ke SRBI, ya, Sertifikat Rupiah Bank Indonesia, yang tenornya 1 tahun. Tapi mereka melakukan swap, artinya apa? Saya jual dolar saya sekarang untuk beli SRBI, tapi saya beli balik 500 perak di atas harga beli saya, harga jual saya. Mereka pengen main aman, kalau mereka percaya kepada rupiah, ngapain mereka harus melakukan swap? Hmm. Ya kan ya? Ini kan mereka nggak percaya. Jadi mereka pengen mengamankan, oke saya dapat yield 7,51%, lantas ongkos swap saya cuma 2,5%, saya 5% cuan, ya kan? Tanpa ada risiko. Nah, saya ngerinya nanti pada saat mereka pull out 170 triliun, Mas, itu 10 miliar US dollar loh, Hilang. hilang. Tergerus itu cadangan devisa kita. Dan saya yakin banget, Mas, maaf aja ya, saya bisa salah. Saya masih yakin dolar ke 25.000 di semester kedua ini. Semester kedua, Ya, tahun ini, tahun ini. Anda bisa menjelaskan, mengelaborasinya, kenapa bisa sampai segitu? Karena capital outflow terus-terusan, Mas. Ada datanya dari BI, yang itu pun bukan cuma asing aja yang keluar, tapi domestik juga membawa uangnya keluar, ya. Dan Karena itu merasa tidak tidak nyaman, safe. tidak nyaman, ya. Dan lebih gila lagi nih, bagaimana politik menggerecoki bisnis. Nah, saya kasih contoh. Beberapa hari yang lalu, Pak Presiden memanggil komisaris-komisaris dan direktur-direktur Bank Himbara, ya, berpesan bahwa sampean jangan cuma memikirkan profit, pikirkan UMKM. Ini kan image yang sangat jelek. Kalau politik udah ikut campur di dalam sistem perbankan loh. Dan perbankan ini kan yang paling rawan terhadap ras, ya kan? Karena bisnisnya adalah kepercayaan, ya kan? Equity-nya kan cuma 15%, selebihnya kan dana pihak ketiga, ya kan? Sangat rawan. Jadi siapa yang percaya dengan negeri ini kalau dianggap pemerintahnya ikut campur di semua lini? Saya bisa salah, saya yakin 25.000 di semester kedua. Apalagi ada El Nino. El Nino. Nah, El Nino ini ganas Mas, sekarang aja Eropa itu udah dilanda apa namanya hittegolf, orang Belanda bilang gelombang panas, ya kan. Nah, saya khawatir El Nino ini akan menyebabkan krisis pangan karena kekeringan yang sangat dahsyat, membuat harga pangan menjadi naik, ya, mungkin termasuk bawang putih kita masih impor, gula, beras, cabai mungkin ya, dan segala macam. Di saat masyarakat daya belinya turun, Mas. Ini kolaps loh. Bisa kolaps ekonomi kita gara-gara external force, ya kan? Nah, oleh karena itu saya masih yakin dolar ke 25.000. Dua, yang saya khawatirkan adalah di pasar-pasar yang sudah develop seperti New York, orang sudah mencium bahwa tingginya harga-harga saham, terutama saham-saham teknologi ya, AI ya, seperti Nvidia, SpaceX kemarin ya. Nah ini saya ngeri banget, bull market ini sudah aging, sudah menua ya. Jadi tinggal masalah koreksi aja. Nah, inflasi ya, itu masih di atas 4%, 4,1% Mas, ya. Dan bosnya yang sekarang yang menggantikan Powell, itu sangat hawkish. Dia lebih senang menaikkan suku bunga. Ya, kalau melihat inflasi ini bakal naik di atas 4%, targetnya 3,6%. Bank of America sudah mengeluarkan rilis, dia punya report bahwa sepanjang tahun 2026 ini akan 3 kali menaikkan suku bunga dan sampai 2028 nanti belum tentu dia akan menurunkan. Artinya apa? Kita menghadapi rezim suku bunga tinggi dalam dolar. Nah, ini kan pressure gila terhadap rupiah kita. Dan pinjaman-pinjaman kita. Iya. Nah, makanya saya masih berani mengatakan ini hati-hati loh, bisa 25.000 loh. Ya karena apa? Faktor internal, domestik ancur-ancuran ekonomi kita. Ya saya membayangkan gelombang PHK akan terjadi di semester kedua. Yang kedua, tekanan eksternal pun tidak kalah tingginya. Yaitu tadi, kita menghadapi rezim suku bunga yang tinggi. Untuk menarik kapital kemarin nggak gampang. Yang ada kapital akan semakin banyak keluar. Nah itulah alasan saya berani mengatakan bisa ke 25.000. Kalau tidak ada perbaikan tata kelola, tidak ada perbaikan. Perbaikan pun belum tentu dipercaya, Mas. Karena apa? Ini kan tadi saya katakan, ini krisis kepercayaan. Jadi ibarat asing tuh ibarat orang patah hati, Mas. Kan kalau orang patah hati mau dirayu apa aja juga nggak gampang untuk balik. Karena tadi udah ada pada tataran psikologis, bukan pada tataran rasional.
Ya kan? Hmm. Kalau pada tataran nasional kan oke, saya hapus MBG, saya hapus KDMP segala macam ya, saya perkuat, saya punya fiscal condition segala macam. Itu tataran nasional orang balik. Tapi ini masalahnya udah tidak pada tataran itu lagi. Ya oke lu ngomong sekarang kayak begitu, besok gua nggak tahu lu ngomong apa It is lagi. too late. It's too late. It's too late karena sudah sedemikian rupa ngototnya, ya kan? Nah, saya khawatirnya nanti tiga-tiganya rating agency ini mendowngrade rating kita di ujung jalan tahun ini, akhir tahun. Kalau sampai di downgrade satu notch lower menjadi non investment grade, sekarang masih investment grade ya, itu bisa wild mas, bisa mungkin bisa ke 30.000 loh. Jangan Turki yang dianggap Mas bilang a failed state itu, negara gagal. Kita pun bisa mendapat status itu. Kita sedang menuju ke sana. Mas, kalau rating agency belum mendowngrade, Mas asal tahu, institutional investor besar seperti dana pensiun, asuransi, dan investment bank, itu sudah mendowngrade kita. Udah non-investment grade. Teman saya diutang JP Morgan ke Eropa, dan dana pensiun di Belanda, di UK, Inggris, di Jerman. Itu mengurangi tactical asset allocation mereka untuk Indonesia dari 2% menjadi 0,5%. Karena dianggap non-investment. Jadi kalau kita melihat ini hari dolar terus-terusan mau naik ke atas ya, rupiah tertekan, indeks harga saham gabungan kita ambruk. Ya itulah, karena di mata asing sel Indonesia kok. Nah, apakah bisa diperbaiki? Nggak gampang. Karena tadi, sekarang udah pada masuk pada tataran psikologis. Ibarat orang, kamu telah mematahkan hatiku. Gitu. Saya sudah hilang kepercayaan sama hilang kamu. kepercayaan sama kamu. Kamu mau bilang rayu saya, oke saya akan insaf, saya akan sadar, nggak lagi main perempuan misalnya, nggak lagi mabok-mabokan ya kan, oke. Nggak dipercaya. Karena tadi udah terlalu Sudah hilang. udah hilang kepercayaannya. Analoginya seperti itu. Wah, berat sekali ini. Berat. Di mata saya malah kita menuju jurang krisis. Nggak bisa dicegah. Tadi masalahnya kepercayaan, Mas. Masalahnya kepercayaan. Anda dulu kan masuk dalam tim TKN. Ya itu by accident lah, kalau saya boleh bilang begini nih cerita story-nya, Mas. Saya itu kan teman golfnya Dadan Hindayana yang ditangkap kepala BGN. BGN. Iya kan? Jadi WA saya, Kang ikut Dewan Pakar, ya saya nggak mau. Ya kan, karena saya paling nggak suka ikut-ikutan politik gitu kan. Pagi-paginya besoknya Menteri Bappenas yang sekarang, Rahmat Pambudi yang notabene juga teman saya, telepon, wah pokoknya saya nggak mau ditolak. Pagi-pagi masuklah nama saya di WA grup Dewan Pakar, masa saya keluar kan nggak mungkin. Ya kan ya saya ikut. Oh itu ceritanya. Iya, itu cerita seru, ini saya berani cerita di podcast kan, masa saya bohong. Iya kan? Tapi selama di sana kan paling tidak Anda memberikan apa ya, semacam guidance atau apa? Oh enggak, saya cuma diajak aja, saya nggak ikut-ikutan, kan asa citanya sudah dibikin. Ya kan nggak mungkin lah saya lihat angkanya ratusan triliun untuk MBG, lantas saya gugat kan nggak mungkin. Ya kan, ya udah saya diemin aja. Saya juga nggak tertarik dengan diskusi-diskusi yang diadakan di markasnya Dewan Pakar gitu ya. Sampai yang masalah Danantara aja saya kaget tiba-tiba saya disuruh pakai batik ya, ke gedung Danantara yang diresmikan, digondang dia bekas Bapindo itu, saya nanya, "Ini Danantara apa ini?" Gitu. Kemudian saya ketemu ketua Dewan Pakarnya Pak Burhanuddin Abdullah, saya bilang, "Ya Pak Burhan, ini gila loh kalau sampai bank-bank masuk ke Danantara, ini kan sistemik ya kan, ini bisa diobok-obok, bisa jadi alat politik ini ya kan, mendingan dikeluarin aja, bank-bank yang lain silakan lah," gitu kan. Ya tapi nggak dijawab sama Pak Burhan, malah cerita soal Cina. Dan gak lama saya muncul di CNBC, saya bilang ini bahaya nih bank-bank nih, besokannya 18 Maret itu didam itu sampai trading halt. 18 Maret tahun 2020. Saya masih ingat story itu. Nggak tahu saya nggak pernah dilibatkan juga dalam pembentukan Danantara. Itu sebab Anda masih bisa bersuara keras ya. Oh iya. Pokoknya buat saya siapa yang salah saya bersuara. Gitu. Tapi balik lagi dengan situasi yang mohon maaf suram banget dari kacamata Anda. Masa tidak ada yang bisa kita perbaiki? Ini kan bukan melibatkan, ini akan menyeret seluruh rakyat Indonesia. Iya. Itu persoalannya. Iya, kalau saya sih nggak ngelihat ada opsi yang bisa memperbaiki kepercayaan asing terhadap kita. Kepercayaan itu bisa datang dari example, teladan, contoh, tindakan ya, bukan itu. Nah, Anda melihat tindakan-tindakan pemerintah selama ini mencerminkan nggak
perbaikan terhadap Nggak ada, ini, kepercayaan. antar investor asing dan pemerintah ini seperti suami istri ya, investor asing nih istrinya nih ya, ini selama ini suaminya ini main gila terus, ditegor nih ya, "Lu masih main gila terus," ya ditegor nih sampai bilang istrinya bilang, "Kita cerai aja." Ya kan. Nah begitu mau cerai baru si suami ini bilang, "Enggak sayang, ya saya akan perbaiki semuanya, saya akan berubah jadi manusia yang baik, tidak lagi begadang, tidak lagi ya kan, main cewek misalnya dan segala macam yang negatif ini." Tapi si istri udah kadung nggak percaya. Nah itulah analoginya ya kan. Nggak Sudah gampang, broken heart broken betul. heart banget ya kan, nggak gampang gitu membalikan kepercayaan itu dalam overnight, secara sekejap, nggak akan. Mau dibikin apapun juga, pemerintah mau bikin apapun juga, asing akan tetap kabur. Dan ini bahayanya. Nah itu, juga persoalan likuiditas ya, fiskal kita di Kering bank. banget itu. Makanya saya melihat, eee, penerbitan undang-undang baru yang memasukkan pasal tentang Itu saking itu desperate-nya, Mas. saking desperate-nya. Iya, itu saking udah nggak tahu mau ngapain lagi, ya udahlah kita cuci aja deh kalau bisa ya, dengan menjamin bahwa mereka dilindungi secara hukum ya, baik kejahatan pidana maupun perdata gitu kan. Itu udah simbol, itu udah suatu manifest daripada keputusasaan pemerintah mencari dana. Purbaya terbang baik-baik ke Cina, buktinya kagak laku kok. Cina bilang, investor bilang, "Wah enggak, saya review dulu selama 1 tahun." Kan gila, negara Afrika aja masih dikasih duit loh sama Cina. Negara kita ini katanya kaya ya, segala macam ya. Sampai Cina kamar dagangnya kirim surat cinta juga Mhm. nggak direspon dengan baik gitu kan ya. Nggak akan. Tadi masalahnya karena tadi kekecewaan itu sudah begitu mendalam sampai apapun yang akan dikerjakan oleh pemerintah ini tidak akan dipercaya. Lalu jalan keluarnya apa? Ya jalan keluarnya nggak ada ya, kita nunggu aja nih apa yang terjadi nanti ya. Kalau apalagi kalau memang sama sekali dolar ini akibat gelombang PHK, akibat adanya El Nino ya, sampai akhirnya dolar lari ke atas 20.000 bahkan ke 25.000 ya saya nggak tahu apa yang terjadi ya. Bisa aja kayak Krismon tahun 98 terjadi. Akan bisa terjadi? Bisa, sangat bisa ya, sangat bisa kalau menurut saya. Kalau rakyat udah lapar itu udah nggak peduli Mas, Tapi gitu. di 98 itu kan ada apa ya, linear antara krisis politik dan krisis ekonomi yang dimulai dari Iya. krisis, moneter. Sekarang kan belum terasa, orang masih bisa makan di warteg, Iya. minimal itu. Enggak, waktu itu pun sebetulnya datangnya juga tiba-tiba, pada waktu itu juga orang masih bisa makan di warteg, masih happy-happy, pertumbuhan ekonomi kita di atas 6% gitu kan. Begitu badai itu tiba-tiba datang kan semua shocking, ya kan. Tiba-tiba menteri-menterinya Soeharto pun bilang, "Enggak, saya nggak mau lagi ikutan." Kan bisa terjadi itu, overnight loh terjadinya. Mhm, mhm. Jadi nggak bisa diramalkan juga. Nah kayak sekarang juga jangan anggap enteng, masih banyak kan bisa makan di warteg kok, ya tuh nggak ada yang kelaparan misalnya di kota-kota, ya kan ya tunggu aja lah kalau begitu badai itu datang kan shocking, bisa overnight itu terjadi. Jadi jangan anggap enteng loh ya, jangan juga anggap enteng bahwa rakyat diam-diam begini nggak berontak atau nggak demo-demo besar-besaran bukan berarti Anda aman gitu, kan gitu, ya kan. Kalau skenario 25.000 per 1 US dollar tadi terjadi, dampak realnya buat masyarakat apa? Presiden kan bilang, yang orang desa nggak merasakan Iya, pasti kan harga-harga itu kan naik akan sangat dahsyat, bisa double digit inflation yang sangat parah. Karena apa? Tempe, tahu aja kita masih impor kedelainya, belum lagi gula. Bawang putih kita masih impor habis-habisan loh, hampir 100% ya dari India apa dari Cina gitu kan ya. Belum lagi pupuk ya kan ya, belum lagi El Nino. daging ya kan, belum lagi ada El Nino ya kan. Saya di depan saya ngelihat ini benar-benar gelap gitu loh ya. Ini benar-benar gelap karena tadi yang sekarang ini krisisnya udah pada tataran psikologis yang ibarat suami istri ini sudah tidak bisa dirayu lagi asing untuk masuk ya kan. Udah cerai aja gitu loh ya istilahnya. Ya udah kayak gitu. Jadi saya ngeri banget karena tadi Mas tanya ya, kalau seandainya ada pemerintah memperbaiki kebijakan-kebijakannya, apakah belum tentu menolong. Karena tadi sakit hatinya tuh udah begitu dalam, ketidakpercayaan itu udah begitu dalam sampai asing bilang dan di sisi lain, itu kan banyak negara yang lebih menarik dari Indonesia. Ya tadilah bagaimana 2 raksasa Jepang akhirnya pindah ke Vietnam. Ya kan kita punya saingan gitu kan. Ibarat si istri, "Ah, masih ada cowok cakep di sana, ngapain juga lu gua balik lagi sama lu." Kan gitu.
Mengerikan sebetulnya kalau lihat itu. Saya sendiri jadi bingung ini, tapi ya saya masih percaya selalu ada mekanisme mekanisme perbaikannya. Kalau melihat situasinya seperti itu, soal ketidakpercayaan internasional, juga di dalam negeri, lantas, ya saya masih percaya masih ada orang-orang baik, orang-orang yang kompeten Mhm. di dalam tubuh pemerintahan. Kalau Anda melihat pemerintah ini sebenarnya bagaimana sih? Kompeten atau tidak Ya mengelola. dari awal aja saya udah kaget begitu disusun kabinet gitu kan, katanya second kabinet gitu kan. Second kabinet itu kan sebenarnya kabinet yang diisi oleh orang-orang yang mumpuni ya, profesional lah ya, ekonom-ekonom beneran. Tapi dengan gemuknya kabinet sampai menteri dan wakilnya 100 108 lebih? menteri, saya nggak ngerti, saya nggak tahu itu menteri-menteri itu dari mana gitu loh. Sumpah nggak ada yang saya kenal gitu kan ya. Sumpah saya nggak kenal. Bayangin aja Mas, kayak misalnya, Pak Rahmat Pambudi itu kan latar belakangnya kan dia kan ahli peternakan. Mmm, Kok ditaruh di Bappenas gitu kan, Dadan itu ahli serangga, kok ditaruh di BGN gitu loh. Ini kan udah ketahuan ya dan bagi-bagi mengelola kursi ya. ratusan triliun, Iya, mengelola ratusan triliun, nggak wah punya jejak birokrasi, mengepalai iya. departemen. Enggak, saya udah bilang, ini dari tahun lalu saya bilang diperiksa lah sebelum Dadan ini ketangkep, malah dikasih bintang Mahaputra apa-apa kan ya, bintang jasa oleh presiden ya. Pada saat yang saya lihat ini orang gila ini, ya ngabisin duit ratusan triliun nggak jelas gitu, yang keracunan ribuan orang gitu kan ya. Dan kalau kita lihat menunya juga bagaimana MBG gitu ya kan, ada jeruk-jeruk udah keriput gitu kan. Ini apa ini? Dari tahun lalu di WA Group walaupun dia teman saya loh. Basically, pergi saya dan Hindayana dan Adili kalau memang ternyata terbukti dia baru liter, saya senang banget dia dicomot sama Kejagung. Saya udah lama sebelum itu tanya teman-teman saya di WA Group, "Tidak ada ini harus diperiksa ini." Nah jadi balik lagi, eee, sekarang pun kalau mau dirubah kabinetnya ya tiap kali ada reshuffle, reshuffle-nya yang bukan yang diinginkan oleh rakyat, Yang pinggiran yang pinggir-pinggiran gitu kan. pinggiran-pinggiran. Iya kan? Anda kan kenal baik dengan Menteri Keuangan ya, Iya. cukup baik. Tapi Anda seringkali juga mengkritik. Iya. Menurut Anda dia sebenarnya kompeten nggak untuk ngurusin Enggak. sebagai bendahara negara? Enggak kompeten. Lucunya kan gini, pada saat saya kasih contoh ya, dia tepok-tepok, "Nah saya jago," waktu diangkat. Saya kan 3 bulan beres hasilnya Pak, satu. Yang kedua, beberapa hari setelah dia diangkat, orang ras dolar. Tahu apa yang diperintahkan ke Himbara? Setahu saya dia perintahkan ke Himbara, saya bisa salah, ya kan. Himbara disuruh menaikkan suku bunga deposito dolar. Lah orang kan jadi pindah dari rupiah ke dolar. Lebih menarik. Iya kan, karena di dalam bayangan dia mungkin gini Mas, capital flight itu dolar ini dimasukin ke koper oleh pemiliknya lantas dibawa ke Singapura. Loh, bukan begitu capital flight, begitu saya konversikan deposito saya dari rupiah ke dolar, itu saya udah flight, saya udah lari ke dolar. Nah itu saking saking nggak pahamnya ya bagaimana ekonomi bekerja loh, sampai melakukan blunder seperti itu gitu kan. Yang kedua, pada saat bank-bank kelebihan likuiditas 2.735 triliun undisbursed dia tarik saldo 275 triliun dicemplungin lagi ke bank. Lah bank aja lagi bingung nyalurin kredit. Itu bukti dia tidak paham ekonomi. Padahal salah satu tujuan dari pasal 50A tadi adalah bisa menarik dana, apa ya, repatriasi. Itu akan berhasil nggak ya? Nggak akan berhasil, Mas. Karena dana ini kan gini, dana yang bersih tidak mau ditawarkan 22%, mending gue taruh di bank 4%, ya kan. Dana yang kotor pun akan mikir, dana gue kotor nih, ya kan bisa juga nanti dia bilang, tunggu dulu kan duit lu duit kotor." Lewat jalur lain. Lewat jalur lain ya kan. Bodoh aja orang yang punya duit kotor mau beli Patriot Bond. Anda berpikiran begitu? Karena menurut saya, ada jaminan hukum nih menarik juga daripada saya dihantui macam-macam Ya yang tinggal menurut gini pribadi saya ini aja. atau ada jaminan. Iya, ya itu kan artinya tetap gini, oke deh seandainya worst case scenario, duit saya tidak dikembalikan, saya rela. Betul aja, Ya. ya kan? Seandainya worst case scenario duit saya tidak kembali, ya namanya duit kotor saya rela. Tapi kan nggak semua orang mikir begitu, Mas. Dia kan mikir juga, "Anjir men, ini bisa dipegang nggak sih ini undang-undang?
Apalagi nanti tiba-tiba di tengah jalan digugat. Dan tampaknya akan ada Iya kan? judicial review. Duit udah masuk nih, pasal itu dibatalin. Betul, Kan bisa. betul. Gila orang yang berani masuk duit Karena customer. persoalan kita adalah satu, kepercayaan tadi, Iya. kedua ketidakpastian Oh, regulasi, ketidakpastian hukum. Waduh. Itu yang banyak dilihat oleh para Waduh. investor kan. Iya, lihat aja kayak kasus ojol. Ya, seenak-enaknya loh Oh, presiden. 8% berapa Iya. itu ya. Ini kan gila, membuat mati loh. Grab. Ya, Grab dan Goto. Dan gila, mereka tuh mempekerjakan 7 juta driver loh. Kalau sampai mereka mati, 7 juta driver tuh jadi pengangguran loh Mas. Dan satu driver bisa menghidupi 3-4 orang di rumahnya. Tapi kan berpihak pada driver. Kenapa? Berpihak pada driver. Ya, berpihak apanya pada driver kalau operator ini mati? Karena ada konsekuensinya. Ada ongkosnya harus dibayar. Dan bukunya kita tahu 10 tahun loh mereka bakar duit. Baru mulai untung sedikit, hajar dengan commission fee. Ini sakit. Gak memikirkan konsekuensinya. Kalau GoTo sama Grab kemarin bilang, oh gue mau tutup aja di Indonesia. Bayangin Mas, berapa banyak yang korban. Ya, kalau dua-duanya ini bilang, ya udah saya nggak sanggup lagi lah. 7 juta manusia at stake loh Mas. Ya ancaman real itu. Itu ancaman real. Cabut. Kok aneh bikin regulasi seenak-enaknya. Mobil listrik. Pernah ada wacana pengen dikenakan pajak. Padahal kan janjinya dulu nggak akan dikenakan pajak. Tidak bisa dipegang. Nggak bisa dipegang. Nggak ada yang tadi saya bilang Mas, mau dirubah apa gimana pun juga asing nggak akan masuk ke negeri ini. Dan saya melihat kalau ekonomi ini sampai kolaps, ini panjang sekali waktu yang dibutuhkan untuk bangkit recovery. Karena nggak ada yang mau masuk ke Indonesia. Beda sama 98. 98 pada waktu dia kolaps, kepercayaan asing masih ada. Rupiah murah. Ya kan ya? Pada waktu itu kan, untuk dolar. Gua megang dolar. Oke lah FDI masuk berbondong-bondong. Ya kan? Masih ada, waktu itu masih enggak seperti ini kusutnya kan. Masih ada harapan gitu kan. Ada harapan. Dan harapan itu begitu besar ya. Besar bahwa suatu ya, keterbukaan, demokrasi, wah semua masuk nih. Ya kan? Tapi sekarang sebaliknya Mas. Even though, bahkan seandainya rezim ini selesai, digantikan dengan rezim yang baru, entah siapa nanti yang jadi presiden, belum tentu asing juga masih percaya loh. Karena warisannya begitu berat ya. Karena kita nggak bisa percaya lah demokrasi ini menjadi istilahnya pisau bermata dua. Karena tiap 5 tahun tuh ganti orang. Siapa yang berani? FDI kan kalau investasinya 50 tahun, 100 tahun. Kalau dewas-was terus setiap 5 tahun regulasinya dirubah nanti monyet baru lagi yang kan repot buat mereka ngitung. Sekarang nggak ada FDI sama sekali. Gini, FDI itu tetap ada tapi yang tidak bertambah kalau menurut saya. Malah makin lama makin berkurang. Tadi seperti tadi 2 raksasa Cina cabut. Saya nggak tahu lagi nanti ya Sanyo udah cabut ya kan ya. Dan saya nggak tahu lagi nanti FDI mana lagi yang cabut. Karena apa? Vietnam sangat seksi. Banyak kemudahan di sana. Banyak kemudahan ya Cinanya zaman now lah ya kan. Enggak, India seksi dibandingkan kita. 7,5% growth-nya dengan 1,4 miliar penduduknya. Big market. EODB kita gimana? Ease of doing business. Ya udah drop kemarin berapa poin sih dropnya itu kan? Sempat ada perbaikan waktu zaman Jokowi sedikit ya. Iya, competitiveness kita juga jatuh. Begitu banyak hambatan investasi. Lalu banyak ikut campur dengan bisnis, dengan ekonomi. Cuma untuk kepentingan politik. Harga yang dibayar terlalu mahal ya. Kemarin kan ada isu 9 naga bakal digantikan dengan 9 haji gitu kan. Ya, itu isu-isu yang tidak menarik. Ya. Even buat 9 naga. Tapi terjadi. Ya keluarin Patriot Bond, ya kan. Siapa yang beli? Siapa yang ditodong? Gak mungkin lah orang mau dengan 2% kalau tidak dipaksa. Atau diancam. Lu gak beli, gue buka lagi lu perkara lama, gue cari-cari. Nah itu maksud saya. Iya. Kan bisa. Lu mau beli apa enggak? Gue punya data begini-begini. Iya, betul. Itu yang akan terjadi. Iya, makanya pada kabur. Takut. Mereka udah sama sekali gak nyaman lah dengan rezim ini. Ngeri Mas. Saya ngeri. Benar-benar saya masih percaya di semester kedua ini
dolar bisa ke 25.000. Saya bisa salah ya, saya bukan nakut-nakutin pemerintah ya, saya sebagai ekonom saya nggak punya kepentingan politik kok. Saya nggak berpartai politik, saya nggak punya LSM, ya saya sebagai ekonom ya saya bicara sesuai insting saya sebagai ekonom. Dan berdasarkan data, berarti Berdasarkan Anda punya data dan pasti fakta, iya. punya data itu kan? Data juga. Ya ini jadi warning ya, untuk semuanya tidak hanya untuk pemerintah saya kira, Juga semua, swasta juga semua hati-hati. swasta. Banyak pengusaha yang ngundang saya Economic Outlook, saya nggak usah sebutin lah, perusahaan-perusahaan besar yang ngundang saya pengen tahu ekonomi bagaimana. Saya tetap bilang cash is king today. Dan kalau bisa ya cash-nya dalam bentuk dolar atau US atau Australian dollar atau Sing dollar Hmm. atau Swiss franc. Saya nggak percaya kok dengan rupiah. Jadi last resort untuk ya untuk terutama masyarakat sipil ya Hmm. dan juga pasar itu apa yang bisa dilakukan sekarang ini? Anda punya 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 insight, punya dan memberikan tip, bisa memberikan tip agar pasar dan masyarakat ini bisa survive menghadapi situasi yang kata Anda tadi gelap sekali. Iya, nggak gampang Mas memberikan advies kepada rakyat. Kita lebih gampang gini, kita harus memberikan advies untuk mereka yang punya alat, yang punya instrumen untuk berubah, ya kan? Seperti pemerintah, saya bilang, hentikan MBG, kan bisa dilakukan. Hentikan KDMP, kan bisa dilakukan. Untuk memperkuat fiskal kita. Hapus ini Undang-Undang Pasal 50, ini membuat muka kita nih hancur loh di mata bangsa-bangsa lain, ya kan. Masa sih negara menyediakan platform untuk cuci uang, ya kan. Tapi kepada rakyat biasa, apa yang bisa kita advice, Mas? Mereka tuh hidup dengan kepasrahan, ya kan. Saya mau bilang, kurangin makannya aja Bu ya dari 3 kali kan nggak mungkin, Iya, ya kan ya. Bu, sabun makin mahal Bu, kalau bisa nanti seminggu sekali aja ya. Kan nggak mungkin Mas, ya kan ya. Jadi nggak ada yang bisa saya lakukan, bukan saya lakukan, nggak bisa yang ada saya nggak bisa sarankan kepada masyarakat banyak gitu loh. Cuma ya agar tegar aja menghadapi kenyataan bahwa ekonomi kita tidak baik-baik saja dan kemungkinan akan semakin memburuk di semester kedua, apalagi kalau terjadi El Nino. Ya kan, ini bisa double digit inflation. Kebutuhan sehari-hari kita sembako tuh harganya bisa naik belasan persen loh, karena kita masih impor dan dolarnya bisa ngacir ke atas 20.000. Kan gitu. Nah, apa yang bisa saya kasih saran kepada masyarakat seperti ini? Nggak mungkin lah saya bilang, "Bu sama Bapak es piring berdua aja deh, makan." Jangan sendiri-sendiri untuk ngirit gitu kan, nggak mungkin. jadi kata Prof. Ferry, tidak ada yang bisa kita lakukan selain bersabar dan menunggu Betul, apa yang akan terjadi. terjadi. Terima kasih sudah berbincang dengan topik yang panas sekali ini. Seperti El Nino yang sedang terjadi. Terima kasih banyak, semoga memberikan, insight dan pemahaman lebih dalam untuk kita semua. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Saya Heru Endar Moko, terima kasih. Terima kasih Mas, Terima atas kasih banyak. undangannya. Terima kasih.